Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sesi yang keenam ini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paran yang disebut di dalam Bible itu kan dikenal dengan lebih dikenal dengan nama Lembah Bakkah atau Lembah Mekkah. Di tempat ini ada air mata Zam-Zam serta rumah Tuhan yang dibangun Ibrahim dan anaknya Ismail. Ismail punya 12 anak ya, yang kesemuanya menjadi cikal bakal bangsa Arab. Sebenarnya tidak selamanya anak keturunan Nabi Ismail itu menjadi penguasa dan penjaga di kawasan itu. Bahkan sebenarnya Mekkah lebih banyak dikuasai oleh kabilah-kabilah yang lain, terutama dari Bani Jurhum dan Bani Khuza'ah yang dua-duanya itu berasal dari kawasan Yaman. Adapun Bani Ismail atau anak keturunan Ismail sebagiannya terpencar ke berbagai tempat dan sebagian lagi ada yang tetap tinggal di Mekah tapi hanya menjadi warga biasa saja. Nah, di suatu masa kekuasaan atas Mekah ini jatuh kepada seorang bernama Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab yang merupakan generasi ke-56 dari Nabi Ismail alaihissalam dari jalur Quraisy. Nama Quraisy ini adalah salah seorang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian melahirkan seorang bernama Qusay bin Kilab. Suatu saat Qusay bin Kilab pulang ke Mekah. Sebelumnya ia tinggal di Syam, lalu Qusay berhasil mengambil alih kekuasaan atas Mekah dan kabilah Bani Khuza'ah. Tugas Qusay sebagai penjaga Mekah adalah memegang kunci atau hijabah, mengangkat panglima perang dengan memberikan bendera simbol yang dipegangnya atau disebut dengan tugas liwa, menerima tamu atau rifadah, serta menyediakan minum bagi para peziarah atau siqayah. Nah, ketika lanjut usia, Qusay menyerahkan mandat terhormat itu kepada anak tertuanya yang bernama Abduddar. Akan tetapi anak keduanya bernama Abdul Manaf lebih disegani warga Mekah. Kemudian anak-anak Abdul Manaf ada 3, yaitu Muthalib, kemudian ada kembar Siam bernama Hashim dan Abduddar yang harus dipisah dengan pisau. Jadi anak-anak Abdul Manaf ini kemudian berusaha mengambil alih kekuasaan atas Mekah ini dari anak-anak Abduddar. Nyaris saja terjadi pertikaian, tapi akhirnya kompromi disepakati. Separuh hak yaitu menerima tamu dan menyediakan minum diberikan kepada anak-anak Abdul Manaf, dan Hashim lah yang dipercaya memegang amanat tersebut. Jadi ini seperti begini ya, bagaimana Hashim, dan kemudian kita akan berbicara mengenai Syaibah atau Abdul Muthalib. Qusay punya anak Abdul Manaf dan Abduddar. Sebenarnya ada anak yang lain lagi tapi tidak kita bicarakan di sini ya. Titik pentingnya adalah bahwa Abdul Manaf sebenarnya lebih dihargai dibandingkan dengan Abduddar, walaupun kepemimpinan setelah Qusay itu diberikan kepada Abduddar. Nah, kemudian anak-anak Abdul Manaf inilah yang kemudian mencoba berusaha mengambil alih sebagian kekuasaan dari Abduddar, dan akhirnya kekuasaan itu jatuh ke sebagian dari pengelolaan atas Ka'bah diberikan kepada anak dari Abdul Manaf bernama Hashim. Nah, ini Hashim ini punya saudara namanya Abdul Syam. Nah, Abdul Manaf itu punya 3 anak, yaitu Hashim, Abdul Syam, dan Muthalib. Hashim dan Abdul Syam ini saudara kembar Siam berdempet, dan karena sejak lahir harus dipisah dengan pisau. Darah yang tertumpah saat pemisahan mereka diyakini orang Arab sebagai tanda keturunan mereka bakal berseteru. Dan benar saja ya, anak Abdul Syam yang bernama Umayyah itu menuntut pembagian kekuasaan dari Hashim. Tapi semua tokoh bijak Mekah saat itu sepakat menolak tuntutan Umayyah. Ia diusir dari Mekah. Kelak keturunan Umayyah dari anak yang bernama Harb, yaitu Abu Sufyan bin Harb,
Kemudian ada juga Muawiyah dan Yazid menunjukkan permusuhan paling keras kepada Bani Hashim atau anak keturunan Hashim. Nah, kembali kepada Hashim, setelah berkuasa ia lalu menikah dengan Salma bin Amr dari Bani Khazraj, seorang perempuan sangat terhormat di Yathrib atau Madinah. Mereka memiliki anak bernama Syaibah yang di masa tuanya dikenal sebagai Abdul Muthalib. Ketika beranjak dewasa, Syaibah memilih untuk tinggal di kota ibundanya yaitu Madinah. Di Mekah diceritakannya bahwa Hashim itu sakit keras dan untuk sementara amanah untuk menjaga Ka'bah itu diserahkan kepada kakaknya yang bernama Muthalib. Sambil meninggal dunianya Hashim, amanah itu tetap dipegang oleh Muthalib. Akan tetapi Muthalib tahu bahwa amanah itu bukanlah haknya, yang berhak adalah keturunan Hashim, maka ia pun pergi ke Madinah dan menjemput Syaibah. Syaibah pun dijemput oleh Muthalib dan setibanya kembali ke Mekah, warga kota itu sama sekali tidak mengira bahwa anak muda yang dibawa Muthalib itu adalah Syaibah, pemimpin mereka. Mereka sempat menyangka Syaibah itu sebagai budak Muthalib, maka Syaibah pun dipanggil dengan sebutan Abdul Muthalib. Syaibah tidak berkeberatan dengan sebutan itu. Ia sangat menghormati pamannya. Ia malah senang dipanggil dengan sebutan budaknya Muthalib atau Abdul Muthalib ini. Maka dengan gelar yang baru itu, Syaibah dan Abdul Muthalib mengemban amanah warisan dan kehormatan menjaga Baitullah serta memimpin masyarakatnya. Dan itu namanya semakin menjulang setelah ia dan salah seorang anak yang bernama Haris. Sebenarnya anak pertamanya ya Haris yang satu-satunya saat itu sebelum dia punya anak-anak yang lain. Itu berhasil menggali dan menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah lama hilang selama hampir 1000 tahun. Jadi ceritanya 1000 tahun sebelumnya ketika Bani Jurhum dikalahkan oleh Bani Khuza'ah, mereka diusir dari Mekah dan sebelum meninggalkan Mekah mereka menutup mata air Zam-Zam sebagai tanda kekecewaan. Nah, di masa Abdul Muthalib menjadi pemuka Mekah itu terjadi peristiwa sangat besar yaitu rencana penghancuran Ka'bah. Seorang panglima kerajaan Habsyi yang beragama Nasrani bernama Abrahah mengangkat diri sebagai gubernur Yaman, penguasa baru Yaman setelah ia menghancurkan kerajaan Yahudi Himyar ya di wilayah itu. Abrahah sangat terganggu dengan reputasi Mekah yang menjadi tempat ziarah bagi orang-orang Arab. Ia lalu membangun Ka'bah, semacam Ka'bah baru, semacam gereja ya, yang sangat megah di Yaman. Tapi bangunan itu tetap tidak mampu menarik perhatian para peziarah. Kedengkiannya muncak, ia lalu memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Abrahah mengerahkan pasukannya yang terdiri dari ratusan gajah untuk menyerbu Mekah. Akan tapi setibanya di Mekah sebelum ia bisa menghancurkan Ka'bah terjadi peristiwa aneh. Pasukan gajah Abrahah hancur diserang burung yang melontarkan batu-batu berapi. Karena peristiwa itu tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Fil atau tahun gajah. Pada tahun gajah itulah Abdullah, salah seorang putra Abdul Muthalib, pergi ke Syam untuk urusan dagang. Ia pergi sambil meninggalkan istrinya Aminah yang sedang hamil. Aminah dititipkan kepada Abdul Muthalib. Dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal di Madinah. Dan di Mekah, Aminah sendirian menunggu kelahiran bayinya. Dan Abdul Muthalib pun menunggu dengan cemas kelahiran cucunya itu. Dan semasa mengandung, Aminah tidak merasa kesusahan sedikit pun. Aminah sering merasa bahwa dirinya tidak sedang dalam keadaan hamil. Ia tidak merasa sedang membawa beban di perutnya. Aminah juga sering bermimpi indah. Dalam tidur ia mendapati dirinya sedang menadahkan tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit bagaikan kapas putih yang terapung di angkasa, begitu ceritanya. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya sambil berkata, "Kabar bahagia untukmu wahai ibu dari seorang nabi. Putramu akan menjadi penolong dan pembebas manusia dan berikan kepadanya nama Ahmad." Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Mimpi-mimpi aneh itu sering diceritakan oleh Aminah kepada Abdul Muthalib dan kerabat terdekatnya. Kebanyakan orang menyangka bahwa itu hanyalah mimpi biasa, hanya kembang tidur seseorang yang sedang hamil tua. Akan tetapi sebagian orang yang masih memelihara tradisi Ibrahim langsung teringat kepada legenda kuno yang pernah mereka dengar tentang kedatangan seorang manusia termulia di kawasan Paran itu. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah itu berarti legenda gurun Paran yang sudah banyak dilupakan orang itu akan menjadi kenyataan. Betulkah pada akhirnya akan ada keturunan dari Ismail yang menjadi penguasa dunia? Apakah janji Tuhan di Bukit Sinai bahwa ia akan muncul lagi bagaikan sinar di gurun Paran sudah semakin dekat? Apakah ruh kebenaran yang sudah pernah kita bahas ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Isa Al-Masih itu akan segera datang? Dan ya di suatu malam yang terang ketika usia kehamilan Aminah sudah genap 9 bulan, pintu-pintu surga Firdaus terbuka dan berhamburanlah cahaya indah dari pintu-pintu yang terbuka itu. Cahaya itu dalam beberapa riwayat menyatakan cahaya itu mengantar turunnya ruh Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam ke bumi. Ini adalah hari yang paling istimewa bagi umat manusia dan alam semesta. Karena saat itu lahir seseorang yang kedatangannya sudah dikabarkan ribuan tahun sebelumnya. Dan untuk itulah dalam rangka membantu proses kelahiran sang bayi diutuslah ruh Asiyah dan ruh Maryam, dua wanita paling mulia sepanjang sejarah sampai saat itu. Asiyah kenapa diutus? Karena ia mewakili peradaban manusia yang dibangun di masa Musa. Peradaban bisa dikatakan peradaban Yahudi. Asiyah adalah istri dari Fir'aun dan sempat membesarkan Musa. Sementara itu Maryam adalah wanita suci ibunda dari Isa Al-Masih. Keduanya adalah wanita-wanita termulia pada zamannya. Kedua wanita mulia itu diperintahkan untuk melayani seorang wanita lain karena dari rahim wanita inilah akan segera lahir makhluk termulia di alam semesta. Nanti kelak dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia mulia itu yaitu Rasulullah itu kemudian menikah dengan seorang wanita mulia yang lainnya bernama Khadijah. Lalu dari pernikahan keduanya akan lahir wanita termulia di alam semesta, itu Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini adalah 4 wanita termulia dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan detik yang paling mulia itu tiba, seorang bayi yang sangat tampan lahir. Aminah bercerita ya tentang cahaya yang keluar dari tubuh jabang bayi yang baru dilahirkannya. Cahaya tersebut bersinar, menyeruak ke udara sampai orang di istana Bushra di Syam mampu melihatnya. Sementara itu Abdul Muthalib yang atau riwayat lainnya menyebutkan bahwa di negeri Persia orang-orang Majusi yang tidak pernah padam hampir selama 1000 tahun tiba-tiba saja padam dengan sendirinya. Dalam waktu yang sama pada malam kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, danau Saweh yang dianggap suci itu tenggelam ke dalam tanah dan mengering secara aneh. Lalu istana Kisra di barat terguncang keras, dinding-dindingnya retak secara misterius. Sementara itu Abdul Muthalib yang saat itu sedang dekat Ka'bah bercerita. Ceritanya seperti begini ya, riwayatnya sampaikan oleh Abdul Muthalib. Ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba saja berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah itu jatuh dari tempatnya. Dan berhala-berhala itu malah seperti mengambil posisi bersujud menghadap Ka'bah. Lalu aku, kata Abdul Muthalib, mendengar suara dari dinding Ka'bah. Suaranya seperti gini, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang-orang kafir dan menyucikan aku dari berhala-berhala ini. Ia akan memerintahkan penyembahan kepada yang Maha Tahu. Nah, itulah beberapa peristiwa yang melatar belakangi atau yang muncul bersamaan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.